Oke, malam Om Wijoyo yang ada di wilayah Jawa Timur sana ya. Wilayah nun jauh di Jawa Timur sana. Jauh ya, karena saya ada di Bogor ya. Kalau kalau saya ada di Pacitan deket ya. Om Wijoyo ada pertanyaannya yang belum saya jawab, yaitu tentang kapiler ya. Sekarang malam ini kita akan membahas tentang pipa kapiler. Oke. Duh, nyamuk. Oke, lanjut ya. Aduh. Nah, seperti yang udah pernah saya tulis ya. Di AC itu ada 4 komponen utama. 4 komponen utama di AC ya, yaitu kompresor, kondenser, kapiler, evaporator. Nah, 3 komponen utama ini adanya di outdoor unit ya. Kompresor ada di outdoor unit. Kondenser ada di outdoor unit. Kapiler ada di outdoor unit. Hanya evaporator yang ada di indoor unit. Jadi kompresor memompa freon ke kondenser. Nah, lalu ke kapiler, lalu evap. Sebenarnya sebelum Sebelum kapiler ini di sini ada filter ya. Filter atau dryer. Filter dryer di sini ya. Nah, di sini sebelum ke mana kompresor, dari evaporator balik ke kompresor lagi, sebenarnya di sini ada akumulator ya. Akumulator. Tapi tetap aja komponen utamanya yaitu kompresor, kondenser, kapiler, dan evaporator. Nah, sekarang malam ini kita akan membahas tentang kapiler ya. Ini kapiler, pipa kapiler. Jadi freon itu dari kompresor masuk ke kondenser ya. Kondenser dalam bentuk gas tekanan tinggi ya. Dari kompresor ini freon berjalan melalui pipa, ini pipa ya. Melalui pipa dalam bentuk gas bertekanan tinggi di kondenser ini. Nah, lalu masuk ke filter dryer. Filter dryer ini fungsinya untuk menyaring debu kotoran sebelum masuk ke filter ya. Jadi sebelum masuk ke kapiler. Jadi debu kotoran itu nyangkut di filter sebelum ke kapiler, karena kapiler ini kan kecil, jadi harus disaring ya. Jangan ada kotoran yang masuk ke kapiler. Kalau ada kotoran masuk ke kapiler ini bisa mampet. Nah, disinilah peran tugasnya kapiler ini adalah untuk menurunkan tekanan ya teman-teman. Jadi freon yang bertekanan tinggi tadi, gas bertekanan tinggi tadi diturunkan di kapiler ini. Kapiler ini fungsinya untuk menurunkan tekanan ya, untuk menurunkan tekanan menjadi cair ya, menjadi cair sebelum masuk ke evaporator indoor itu. Nah, bertekanan panas ya, freon tadi tekanan tinggi tapi panas, lalu melewati kapiler ini dia tekanan jadi turun, cair, dan dingin ya, dingin. Jadi tekanan menjadi rendah ya, lalu masuk ke evaporator. Makanya evaporator jadi dingin ya, dingin. Lalu sebelum itu masuk ke akumulator, ditampung di akumulator sementara, lalu ke kompresor lagi itu ya. Nah, sekarang posisinya di mana, posisi bentuk dan posisinya si kapiler ini. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, seperti yang gue bilang tadi bahwa kapiler itu adanya di outdoor unit ya, di outdoor unit. Sekarang gue buka outdoor unit ini, di mana letaknya si kapiler ini ya. Kita buka semua biar jelas.
Nah, ini dia, ini outdoor yang udah dibuka ya, kompresor ya. Ini posisi kompresor. Ini kotor ya. Dia adanya di belakang ini, biasanya di belakang apa? Kompresor, teman-teman. Ini dia, biasanya dia dibungkus aspal ya, untuk bungkus aspal. Nah, aspal ini tujuannya untuk meredam ya getaran, biar getaran nggak terlalu keras. Nah ya, kotor nih aspal, banyak aspal. Buka dulu. Nah, biasanya dia dibalut aspal ya. Ada beberapa merek AC biasanya dia balut aspal. Ini dia nih. Kita buka dulu aspalnya biar kelihatan. Nih teman-teman, kelihatan nggak? Posisinya dia sebelum sebelum kondenser ya. Jadi sesudah keluarnya freon dari kondenser. Ini dia. Jadi ini jalur dari kondenser. Freon dari kondenser lalu ke sini, ke kapiler nih. Ini ya teman-teman, nih posisinya di sini ya. Ini kompresor ini di belakang ini nih. Ada pipa kecil ya. Nih, kecil banget nih. Segede kabel ya. Pipanya segede kabel nih. Kecil banget. Ini namanya pipa kapiler ya. Pipa kapiler. Nih digulung-gulung di sini. Jadi sesuai dengan gambar tadi di atas. Nih cara kerjanya. Freon dari kompresor ditiup. Ini pipa tiup ya. Ini pipa tiup yang atas ini, yang di atas kompresor ini. Ditiup masuk ke kondenser. Nih, set nih. Nah, ini sambungan pipa yang kompresor ini sambungannya. Masuk ke kondenser. Ini kondenser ini ya. Ini kondenser semua nih, yang di belakang yang lebar ada kisi-kisi ini kondenser. Masuk ke kondenser. Kondenser ini freon dalam bentuk tekanan tinggi ya, tekanan tinggi. Nah, setelah dari kondenser ini dia masuk ke ini teman-teman, kapiler ini. Nah, ribet sih emang, aspalnya tebal banget nih. Susah teman-teman, kotor. Nah, intinya gitu ya. Jadi dia masuk ke kapiler ini. Nah, di kapiler ini tekanan freon itu dikurangin ya, diturunin. Jadi karena emang fungsi kapiler ini untuk menurunkan tekanan ya. Menurunkan tekanan. Tebel banget sih ini aspalnya. Setelah dari kapiler ini dia masuk ke pipa kecil ini teman-teman, pipa tekan ya. Pipa tekan ini, nah pipa tekan inilah yang menuju ke evaporator ya. Masuk ke evaporator. Nah, lalu karena dia tekanannya udah diturunin ya, si freon yang tekanan tinggi tadi udah diturunin, lalu masuk ke evaporator ini tekanan rendah dan dingin ya, lalu dihisap lagi ke pipa hisap. Masuk lagi ke kompresor, si freon ini masuk ke kompresor lagi. Tapi bukan itu ya, yang kita jelaskan di sini adalah tentang kapilernya ya. Jadi fungsi kapiler adalah untuk menurunkan tekanan ya, menurunkan tekanan freon yang bertekanan tinggi tadi diturunkan. Jadi si kapiler ini menurunkan tekanan fungsinya ya. Dan untuk ukurannya AC setengah PK itu ya, AC setengah PK sampai 2 PK itu ukurannya itu biasanya 0,5 sampai 0,7 ya. Rata-rata ukuran pipa kapiler.
Lalu panjangnya, nah ini juga ada panjangnya ya, panjangnya juga menentukan. Panjangnya itu kalau untuk AC ya, AC rumahan itu biasanya sekitar 80 cm atau 1 meter 100 cm ya, 100 cm 1 cm ya. Panjangnya. Makanya pipa kapiler itu digulung-gulung-gulung gitu ya, digulung-gulung. Karena dia panjang sebenarnya, panjang pipa kapiler itu, makanya digulung-gulung. Gitu teman-teman. Jadi fungsi pipa kapiler ini ukurannya ya. Jadi kalau misalkan ganti oli kayak gitu sekalian ganti kapiler ganti. Jadi peranan kapiler ini penting ya teman-teman. Jadi pipanya tuh kecil. Jadi AC itu nggak selamanya pipa itu gede kayak gini ya, nggak selama gede. Dia ada pipa yang kecil yang segede kabel ya, jadi kecil tapi peranannya penting. Kalau nggak ada kapiler AC nggak bisa dingin ya teman-teman. Sama kayak kompresor, nggak ada kompresor AC nggak bisa dingin ya. Sama kayak kondenser, nggak ada kondenser AC nggak bisa ya. Lalu nggak ada evaporator nggak bisa. Jadi kapiler ini masuk ke 4 komponen utama AC. Walaupun dia kecil tapi dia komponen utama AC ya. Oke, Om Wijoyo di Jawa Timur sana mudah-mudahan bisa ngerti ya, bisa paham ya fungsinya untuk menurunkan tekanan freon bertekanan tinggi diturunkan di kapiler. Jadi dia masuk ke kapiler itu diturunkan tekanannya karena dia kecil itu ya, kecil, diturunkan tekanannya, lalu freon ini menjadi cair yang bertekanan rendah ya. Makanya dia bisa dingin. Makanya kalau misalkan tanpa kapiler AC itu gimana kalau tanpa kapiler? Ya nggak bisa dingin teman-teman, nggak bisa dingin ya, karena tekanan nggak bisa diturunkan ya, nggak bisa diturunkan. Dan freon itu emang harus digerakkan ya. Kalau diem aja freon itu nggak dingin ya. Sama kayak misalkan tabung nih, kelihatan ya, tabung freon itu. Nah di dalamnya itu kan ada freon, tapi yang nggak dingin. Kalau dia hanya diam nggak dingin teman-teman. Jadi dia harus digerakkan ya, digerakkan, lalu dari gas diubah menjadi cair kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi harus digerakkan si freon ini dari kompresor, digerakkan ke kondenser ya, kondenser lalu dirubah tekanannya kayak gitu ya. Oke. Kalau misalkan Om Wijoyo misalkan ada yang kurang paham atau penjelasan saya ini agak belibet, silakan ditanyain lagi ya Om, di komentar di video ini juga nggak apa-apa, nanti insya Allah gue balas ya. Oke, terima kasih.